Kiai Sun Haji adalah sosok yang dikenal di kampung kecil bernama Dusun Sumberjati. Ia bukanlah kiai besar dengan pesantren megah atau ribuan santri. Sebaliknya, Kiai Sun Haji adalah seorang kiai kampung yang hidup sederhana, bahkan seringkali terkesan miskin. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk kecil di pinggir desa, dengan dinding bambu yang mulai lapuk dimakan usia. Namun, di balik kesederhanaannya, Kiai Sun Haji memiliki hati yang begitu luas, penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran yang tak tertandingi. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Kiai Sun Haji sudah memulai harinya. Ia menyiapkan dagangan es teh yang menjadi sumber penghidupannya. Dengan sepeda tua yang sudah penuh tambalan, ia membawa termos besar berisi es teh manis yang dibuatnya sendiri. Ia akan berkeliling dari kampung ke kampung, bahkan terkadang hingga ke kota lain yang jaraknya puluhan kilometer. Perjuangannya tak pernah surut, meski usia senja telah menyapa tubuhnya. Orang-orang di kampung sering kali memandang rendah Kiai Sun Haji. Beberapa bahkan berani mengolok-oloknya. "Kiai kok jualan es teh? Apa nggak malu?" Begitu komentar yang kerap ia dengar. Namun, Kiai Sun Haji hanya tersenyum. Ia tak pernah membalas dengan kata-kata pedas. Baginya, hinaan itu hanyalah angin lalu yang tak perlu dipikirkan. Ia percaya, rezeki datang dari Allah, dan pekerjaannya adalah bagian dari ibadah. Meski demikian, ada satu hal yang membuat Kiai Sun Haji dihormati oleh sebagian orang, terutama mereka yang sering meminta nasihat darinya. Kiai Sun Haji dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Jika ada perselisihan di kampung, masyarakat sering datang ke rumahnya untuk meminta pendapat. Dengan sabar, ia mendengarkan keluhan mereka, memberikan nasihat yang lembut, dan selalu menyelipkan ajaran agama di setiap ucapannya. Kata-katanya selalu mampu menenangkan hati orang yang mendengarnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Fadil, yang sering mengejek Kiai Sun Haji, mendapati dirinya dalam masalah besar. Dagangan milik keluarganya habis terbakar, dan ia bingung bagaimana caranya bangkit kembali. Dalam keputusasaannya, Fadil memberanikan diri mendatangi Kiai Sun Haji. "Kiai, saya butuh bantuan," ujarnya dengan nada pelan. Kiai Sun Haji, seperti biasa, menyambut Fadil dengan senyuman ramah. "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya lembut. Fadil menceritakan semua masalahnya, dan Kiai Sun Haji mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Fadil selesai berbicara, Kiai Sun Haji berkata, "Setiap cobaan adalah bentuk kasih sayang Allah. Jika kita bersabar dan tetap berusaha, pasti akan ada jalan keluar." Keesokan harinya, Kiai Sun Haji memberikan sebagian hasil dagangannya kepada Fadil untuk memulai usaha baru. "Ini tidak seberapa, tapi semoga bisa menjadi langkah awal," ucapnya. Fadil terkejut. Ia tidak menyangka, orang yang sering ia ejek justru menolongnya di saat sulit. Peristiwa itu mengubah pandangan Fadil terhadap Kiai Sun Haji. Kisah Kiai Sun Haji menjadi pelajaran bagi banyak orang di kampung tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa kekayaan bukanlah ukuran sejati dari keberkahan hidup. Kiai Sun Haji, meski miskin secara materi, memiliki kekayaan hati yang tak ternilai. Setiap langkahnya dalam berjualan es teh adalah bentuk perjuangan dan pengabdian kepada Sang Pencipta.
Sifat sabar dan ikhlas Kiai Sun Haji juga tercermin dalam kehidupan keluarganya. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Istrinya, Nyai Salmah, adalah sosok wanita yang setia dan selalu mendukung perjuangan suaminya. Mereka hidup sederhana, namun bahagia karena selalu merasa cukup dengan nikmat Allah. Setiap sore, setelah selesai berjualan, Kiai Sun Haji biasanya mengajar anak-anak di kampung. Ia mengajarkan mereka membaca Al-Quran, salat, dan nilai-nilai akhlak mulia. Meskipun ia tidak meminta bayaran, anak-anak selalu antusias belajar darinya. Ia percaya bahwa ilmu adalah warisan paling berharga yang bisa ia berikan kepada generasi muda. Namun, ada satu impian besar yang selalu terpendam dalam hati Kiai Sun Haji. Ia ingin mendirikan sebuah mushola kecil di kampungnya, tempat orang-orang bisa beribadah dengan nyaman. Selama bertahun-tahun, ia menyisihkan sebagian kecil dari hasil jualannya untuk mewujudkan impian tersebut. Meski lambat, ia tetap yakin bahwa suatu hari nanti impian itu akan menjadi nyata. Begitulah kehidupan Kiai Sun Haji. Ia adalah sosok yang membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, melainkan dari hati yang penuh syukur dan kesabaran. Hingga kini, kisahnya terus menjadi inspirasi bagi siapa saja yang mengenalnya. Kiai Sun Haji, sang penjual es teh keliling, adalah bukti nyata bahwa manusia sederhana pun bisa menjadi sumber cahaya bagi sekitarnya. Meskipun Kiai Sun Haji selalu bersikap sabar, bukan berarti ia tidak pernah merasa tersakiti. Hinaan dan olokan yang sering ia terima terkadang membuat hatinya pedih. Pernah suatu ketika, seorang pemuda di kampung dengan nada sinis berkata, "Kiai, lebih baik berhenti berdakwah saja kalau hanya bisa jualan es teh. Apa tidak malu dengan gelar Kiai?" Mendengar itu, Kiai Sun Haji hanya tersenyum kecil sambil menjawab, "Rezeki dari Allah itu tidak selalu berbentuk harta, nak. Setiap pekerjaan yang halal adalah ibadah." Namun, ada kalanya ia merasa sangat lelah. Di malam-malam yang sunyi, ia seringkali berdoa panjang kepada Allah, mencurahkan segala perasaan hatinya. "Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk terus bersabar. Jangan biarkan hati hamba dipenuhi kebencian," ucapnya dalam doa yang penuh linangan air mata. Bagi Kiai Sun Haji, cobaan adalah ujian yang harus diterima dengan lapang dada. Kesabarannya yang luar biasa akhirnya membawa Kiai Sun Haji bertemu dengan seorang tokoh bernama Pak Karim. Suatu hari, ketika Kiai Sun Haji sedang berjualan es teh di salah satu pasar kota, ia melihat seorang lelaki tua berpakaian rapi sedang kebingungan mencari sesuatu. Dengan ramah, Kiai Sun Haji menghampiri dan bertanya, "Bapak terlihat bingung, apa ada yang bisa saya bantu?" Pak Karim, yang ternyata adalah seorang pengusaha sukses sekaligus dermawan terkenal, merasa tersentuh dengan sikap rendah hati Kiai Sun Haji. Setelah percakapan singkat, mereka mulai saling mengenal. Pak Karim sangat terkejut mendengar kisah hidup Kiai Sun Haji yang penuh perjuangan namun tetap dilalui dengan kesabaran. "Jarang sekali saya bertemu orang seperti Anda, Kiai. Kesabaran dan kebijaksanaan Anda luar biasa," ujar Pak Karim dengan kagum. Keesokan harinya, Pak Karim sengaja mengunjungi rumah Kiai Sun Haji di kampung. Ia ingin melihat langsung kehidupan Kiai Sun Haji yang sederhana. Ketika sampai,
Pak Karim hampir tidak percaya bahwa seorang dengan hati yang begitu besar hidup dalam keadaan yang begitu serba kekurangan. "Kiai, bagaimana Anda bisa begitu ikhlas menjalani semua ini?" tanya Pak Karim. Kiai Sun Haji menjawab dengan tenang, "Hidup ini hanyalah perjalanan sementara, Pak Karim. Selama kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita, tidak ada alasan untuk berkeluh kesah." Jawaban itu semakin membuat Pak Karim terinspirasi. Ia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa bagi Kiai Sun Haji. Beberapa minggu kemudian, Pak Karim kembali menemui Kiai Sun Haji dengan sebuah kabar yang mengejutkan. "Kiai, saya ingin memberangkatkan Anda ke Tanah Suci. Saya ingin Anda merasakan kebahagiaan yang selama ini mungkin Anda pendam," ucapnya. Awalnya, Kiai Sun Haji menolak dengan halus. Baginya, perjalanan umroh adalah sesuatu yang sangat besar, dan ia merasa belum pantas menerima kebaikan sebesar itu. Namun, setelah dibujuk dengan tulus oleh Pak Karim, akhirnya Kiai Sun Haji menerima tawaran tersebut dengan penuh rasa syukur. Berita tentang keberangkatan Kiai Sun Haji ke Tanah Suci segera menyebar di kampung. Orang-orang yang dulu sering mengolok-oloknya kini mulai merasa malu. Mereka menyadari bahwa kesabaran dan ketulusan Kiai Sun Haji telah membuka jalan rezeki yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan datang untuk meminta maaf, dan seperti biasa, Kiai Sun Haji menerima mereka dengan hati terbuka. Ketika tiba saatnya berangkat, Kiai Sun Haji tidak dapat menahan air matanya. Dengan pakaian ihram yang sederhana, ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Di Tanah Suci, Kiai Sun Haji memanfaatkan setiap waktu untuk beribadah dan mendoakan semua orang, termasuk mereka yang pernah menyakitinya. "Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadikan hati ini penuh kasih sayang kepada sesama," doanya di depan Ka'bah. Perjalanan umroh itu tidak hanya mengubah hidup Kiai Sun Haji, tetapi juga membuka mata banyak orang di kampungnya. Ketika ia kembali, ia disambut dengan hangat oleh seluruh warga. Bahkan, beberapa orang yang dulu mengejeknya kini justru memintanya untuk memimpin doa dalam berbagai acara. Keberangkatannya ke Tanah Suci menjadi bukti nyata bahwa kesabaran dan keikhlasan adalah kunci menuju keberkahan. Setelah pulang dari umroh, Kiai Sun Haji tidak berubah menjadi orang yang tinggi hati. Ia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, berjualan es teh keliling dan mengajar anak-anak di kampung. Namun, ada satu hal yang berbeda, ia kini menjadi teladan bagi seluruh warga kampung. Orang-orang yang dulu memandang rendah pekerjaannya kini melihatnya sebagai sosok yang penuh inspirasi. Pak Karim juga tetap menjaga hubungan baik dengan Kiai Sun Haji. Ia bahkan membantu Kiai Sun Haji mewujudkan impiannya untuk membangun sebuah musola kecil di kampung. Dengan bantuan warga, musola itu akhirnya berdiri dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk beribadah dan belajar agama. Kisah Kiai Sun Haji terus dikenang oleh banyak orang sebagai contoh nyata bahwa kesabaran dan keikhlasan selalu membawa berkah. Kini, meskipun hidupnya tetap sederhana, Kiai Sun Haji adalah sosok yang begitu kaya dalam hati dan jiwa. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta, melainkan dari rasa syukur yang tulus kepada Sang Pencipta. Setelah pulang dari umrah, Kiai Sun Haji membawa perubahan besar dalam kehidupannya, bukan dari sisi materi, melainkan dari sisi spiritual. Cahaya ketenangan dan keikhlasannya semakin terpancar.
Orang-orang yang dahulu meremehkannya kini memandangnya dengan penuh hormat. Mereka takjub melihat kesederhanaan yang tetap dipertahankan Kiai Sun Haji meskipun ia telah menjalani ibadah di Tanah Suci, sebuah impian yang bagi banyak orang di kampungnya terasa sangat jauh. Salah satu perubahan nyata setelah kepulangannya adalah musola kecil yang dibangun dengan bantuan Pak Karim. Musola itu diberi nama Al-Ikhlas, sesuai dengan sifat Kiai Sun Haji yang selalu sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Musola itu tidak hanya menjadi tempat salat berjamaah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan di kampung. Setiap sore, anak-anak kampung berkumpul untuk mengaji, sementara malam harinya, musola itu digunakan untuk pengajian warga dewasa. Kiai Sun Haji, dengan kesabarannya yang khas, melibatkan semua warga tanpa memandang status mereka. Bahkan, mereka yang dahulu sering mencemoohnya diberi peran dalam kegiatan musola. Kita semua adalah hamba Allah yang sama, tugas kita saling mengingatkan dan mendukung dalam kebaikan, katanya suatu hari ketika seorang warga yang pernah menghinanya merasa malu untuk bergabung. Hari-hari Kiai Sun Haji tetap dipenuhi dengan aktivitas yang sama, berjualan es teh keliling di pagi hingga siang hari, dan mengajar di musola pada sore dan malam harinya. Namun, ada satu hal yang kini membedakannya. Setiap kali ia berjualan, ia sering didatangi orang-orang yang meminta nasihat atau sekadar berbicara. Keberkahan dari sikap sabarnya telah membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arif datang dari kota. Arif adalah mahasiswa yang sedang menulis tesis tentang tokoh inspiratif di pedesaan. Ia mendengar kisah tentang Kiai Sun Haji dan ingin bertemu langsung untuk belajar dari sosok yang sederhana namun penuh hikmah itu. Awalnya, Kiai Sun Haji merasa heran mengapa dirinya dianggap sebagai tokoh inspiratif. Saya hanya orang biasa yang berusaha menjalani hidup dengan sabar, ujarnya merendah. Namun, setelah berbincang lama, Arif menemukan pelajaran besar dari kehidupan Kiai Sun Haji. Kiai, kesabaran Anda adalah bukti nyata bahwa kebaikan selalu memiliki jalan untuk menyebar, bahkan dari tempat yang paling sederhana sekalipun, kata Arif dengan penuh kekaguman. Pertemuan itu kemudian menjadi awal dari kisah Kiai Sun Haji yang tersebar luas, tidak hanya di kampungnya, tetapi juga di kalangan mahasiswa dan masyarakat perkotaan. Seiring waktu, musola Al-Ikhlas menjadi semakin ramai. Tidak hanya warga kampung, tetapi juga orang-orang dari luar desa yang mendengar cerita tentang Kiai Sun Haji mulai datang untuk meminta nasihat atau sekadar mengikuti pengajian. Hal ini membuat Kiai Sun Haji semakin bersyukur. Semoga musola ini menjadi ladang amal bagi semua yang datang, katanya suatu malam setelah salat berjamaah. Pak Karim, yang terus memantau perkembangan Kiai Sun Haji, merasa bahagia melihat perubahan besar yang terjadi. Ia pun memiliki ide untuk memperluas musola agar lebih banyak orang bisa beribadah di sana. Ketika ia menyampaikan niatnya kepada Kiai Sun Haji, sang Kiai hanya tersenyum. Semua ini milik Allah, Pak Karim. Jika itu niat baik, maka saya mendukung, katanya. Proses pembangunan musola pun dimulai. Warga kampung, yang kini sangat menghormati Kiai Sun Haji, bergotong royong membantu. Mereka yang dahulu mencibir kini justru menjadi bagian dari perubahan besar di kampung. Dalam proses itu, Kiai Sun Haji tidak pernah absen. Meski tubuhnya semakin renta, ia tetap turun tangan, mengangkat batu,
mencampur semen, dan menyemangati warga. Ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi simbol kebersamaan kita, ujarnya. Saat musola selesai diperluas, Kampung Sumberjati berubah menjadi pusat kegiatan keagamaan di daerah itu. Orang-orang dari kampung lain datang untuk belajar, sementara warga sekitar merasa semakin dekat satu sama lain. Keberadaan musola itu menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar dapat dimulai dari seseorang yang sederhana namun memiliki tekad yang kuat. Kiai Sun Haji tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Meski ia kini dianggap sebagai tokoh besar, ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Saya hanya seorang penjual es teh yang diberi kesempatan untuk berbuat sedikit kebaikan, katanya setiap kali seseorang memujinya. Kata-kata itu selalu membuat orang yang mendengarnya merasa tersentuh. Suatu hari, Arif kembali datang dengan membawa kabar bahwa kisah hidup Kiai Sun Haji telah ia tulis dalam bentuk buku. Buku itu berjudul Kesabaran yang Menghidupkan, dan segera menjadi perbincangan di kalangan pembaca. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh perjuangan dan ketulusan Kiai Sun Haji. Namun, ketika buku itu sampai di tangan Kiai Sun Haji, ia hanya berkata, "Semoga ini menjadi manfaat bagi banyak orang, bukan sekadar pujian untuk saya." Meski demikian, keberadaan buku itu membuat banyak orang dari luar kota ingin mengenal Kiai Sun Haji lebih dekat. Beberapa datang hanya untuk mendengar ceritanya langsung, sementara yang lain ingin meminta nasihat tentang kehidupan. Kiai Sun Haji menerima semua tamu dengan hati terbuka, menjadikan rumah sederhananya sebagai tempat berbagi hikmah. Kini, usia Kiai Sun Haji semakin senja. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, dan ia mulai membatasi aktivitasnya. Namun, semangatnya untuk menyebarkan kebaikan tidak pernah surut. Ia tetap mengajarkan anak-anak mengaji, memimpin salat di musola, dan memberikan nasihat kepada siapa saja yang membutuhkan. Hingga suatu hari, Kiai Sun Haji dipanggil oleh Sang Khalik. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi warga kampung dan semua orang yang mengenalnya. Namun, ia juga meninggalkan warisan yang abadi, Musola Al-Ikhlas, cerita-cerita penuh hikmah, dan teladan kesabaran yang akan terus dikenang. Nama Kiai Sun Haji tetap hidup dalam hati banyak orang. Ia membuktikan bahwa kesederhanaan, keikhlasan, dan kesabaran adalah kunci untuk menjadi pribadi yang bermakna bagi sesama. Dari seorang penjual es teh keliling, ia menjadi sosok yang diingat sebagai kiai yang mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak memandang status, melainkan hati. Setelah kepergian Kiai Sun Haji, Kampung Sumberjati tidak lagi sama. Suasana yang dulu sering diwarnai oleh canda tawa dan hikmah dari Kiai Sun Haji kini terasa lebih hening. Namun, semangat dan nilai-nilai yang ia tanamkan tetap hidup di hati masyarakat. Musola Al-Ikhlas, yang menjadi pusat aktivitas keagamaan di kampung, terus ramai oleh warga yang melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dulu dipimpin oleh Kiai Sun Haji. Pak Karim, yang merasa kehilangan sahabatnya, berinisiatif membuat sebuah prasasti kecil di musola itu. Prasasti tersebut berisi kutipan sederhana dari Kiai Sun Haji, "Kesabaran adalah jalan menuju keberkahan." Prasasti itu bukan hanya penghormatan, tetapi juga pengingat bagi semua orang yang datang ke musola agar terus meneladani sifat sabar dan ikhlas Kiai Sun Haji. Anak-anak yang dulu belajar mengaji dari Kiai Sun Haji kini tumbuh menjadi generasi muda yang lebih memahami nilai-nilai agama. Salah satu muridnya, Raffi,
yang kini remaja, sering menggantikan posisi Kiai Sun Haji sebagai imam salat di musola. Ia mengaku banyak belajar dari kepribadian Kiai Sun Haji. Beliau bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga cara menjadi manusia yang sabar dan ikhlas, kata Raffi suatu hari saat memimpin sebuah pengajian kecil. Sementara itu, buku Kesabaran yang Menghidupkan semakin dikenal luas. Banyak orang dari luar daerah yang terinspirasi oleh cerita Kiai Sun Haji. Bahkan, beberapa orang datang ke kampung Sumberjati hanya untuk melihat musola Al-Ikhlas dan mendengar langsung cerita tentang Kiai Sun Haji dari para warga. Kampung yang dulu terkesan biasa saja kini menjadi lebih hidup, penuh dengan tamu yang ingin mengambil hikmah dari warisan Kiai Sun Haji. Pak Karim tidak berhenti mendukung kegiatan di kampung itu. Ia mendirikan sebuah perpustakaan kecil di dekat musola yang diberi nama Pustaka Sun Haji. Perpustakaan itu berisi buku-buku agama, kisah inspiratif, dan berbagai literatur yang dapat membantu masyarakat meningkatkan ilmu dan wawasan. Ia berharap, semangat belajar yang selalu ditekankan oleh Kiai Sun Haji dapat terus menyala di kalangan warga. Di tengah perkembangan ini, kehidupan warga kampung semakin erat. Mereka sering mengenang bagaimana Kiai Sun Haji, dengan segala kesederhanaannya, berhasil menyatukan banyak hati. Bahkan orang-orang yang dulu sering mencemoohnya kini menjadi bagian aktif dalam kegiatan musola. Mereka mengakui bahwa Kiai Sun Haji telah memberikan teladan bagaimana memaafkan dan mencintai sesama tanpa syarat. Suatu hari, Arif, penulis buku tentang Kiai Sun Haji, kembali ke kampung itu. Ia merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan Kiai Sun Haji. Bersama warga, ia mengadakan pelatihan untuk generasi muda agar mereka tidak hanya cerdas secara agama, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Semangat Kiai Sun Haji adalah semangat berbagi. Kita harus meneruskannya, ujar Arif. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kampung Sumberjati dikenal sebagai kampung penuh inspirasi. Banyak orang yang menganggapnya sebagai tempat untuk mencari ketenangan dan belajar tentang nilai-nilai kesabaran.